Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Falih Sunni Madi, kelas PAIN semester 4 dengan NIM 201190081. Kali ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling mengenai layanan orientasi. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu layanan orientasi. Nah, layanan orientasi itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan instansi sekolah atau instansi terkait pendidikan untuk peserta didik supaya peserta didik ini memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru di lingkungan sekolahnya ini ya. Lingkungan yang baru di sekolahnya. Maka dari itu, layanan orientasi ini ditujukan untuk peserta didik yang baru memulai sekolah atau siswa baru. Lalu apa saja komponen-komponen yang ada dalam layanan orientasi? Komponen-komponen yang ada dalam layanan orientasi meliputi tujuan, materi umum, fungsi, dan pelaksanaan. Dari keempat ini saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuan ini, layanan orientasi ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada siswa menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada di sekolahnya atau kehidupan sosial yang ada di sekolahnya. Lalu penyesuaian kehidupannya ini disesuaikan mulai dari belajar serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung untuk keberhasilan siswa, potensi diri siswa yang dimiliki. Maka selanjutnya, layanan orientasi ini punya tujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai kondisi dan tuntunan sekolah agar anaknya dapat memberikan atau agar orang tuanya dapat memberikan dukungan kepada anaknya sebagai wujud untuk keberhasilan belajar anaknya. Itu merupakan tujuan dari layanan orientasi. Masuk kepada materi yang disampaikan dalam layanan orientasi. Materi-materi yang disampaikan itu berupa pengenalan mengenai fasilitas penunjang ibadah atau fasilitas yang ada di sekolah, baik berupa ibadah keagamaan atau lain sebagainya. Nah, acara layanan orientasi ini selain mengenalkan tempat-tempat khusus yang ada di sekolah, juga mengenalkan tata tertib yang ada di sekolah, baik hak yang harus dilakukan ataupun kewajiban siswa yang harus dilakukan di sekolah nanti, tata tertib, peraturan, dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan, harus disampaikan materi tersebut kepada peserta didik yang mengikuti orientasi. Lalu dari materi tersebut, di layanan orientasi ini dalam bimbingan sosialnya bisa dikenalkan suasana kehidupan di sekolah, baik dikenalkan gurunya, dikenalkan staf-stafnya, dikenalkan wali kelasnya, dan lain sebagainya. Maka dari itu pengenalan ini perlu
supaya siswa tidak merasa bingung ketika nanti proses pembelajaran dimulai atau sekolah dilaksanakan. Nah, ini bisa dikenalkan baik tata tertibnya, ekstrakurikulernya, lingkungan sekolah. Pokoknya apa yang ada di sekolah itu disampaikan, dikenalkan kepada peserta didik yang mengikuti layanan orientasi. Masuk kepada fungsinya. Fungsi dari layanan orientasi ini itu ada dua ya, fungsi pemahaman dan fungsi pencegahan. Nah, pemahaman ini sendiri memberikan fungsi untuk membantu siswa agar memiliki pemahaman yang mantap terhadap dirinya atau membangkitkan potensi dirinya di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman itu, peserta didik diharapkan diminta mampu untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsinya ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik agar nantinya hasilnya agar menjadikan hasil yang maksimal. Nah, yang kedua, fungsi pencegahan. Di sini fungsi pencegahan adalah untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi atau bahkan terjadi, berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Melalui fungsi ini, peserta didik dikenalkan hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadi masalah yang berarti, karena itu berfungsi kepada tata tertib yang ada di sekolah. Maka dari itu, murid dituntut untuk taat kepada tata tertib di sekolah ketika penyampaian materi tata tertib ini disampaikan pada saat orientasi tersebut. Lanjut kepada pelaksanaannya. Pelaksanaan dari layanan orientasi itu mencakup 3, yaitu pertemuan umum, pertemuan klasikal, dan pertemuan kelompok. Nah, pertemuan umum ini diikuti oleh sejumlah besar siswa secara umum dalam ruang terbuka ataupun tertutup. Jadi siswa baru diwajibkan untuk ikut dalam pertemuan umum ini yang namanya layanan orientasi ini. Nah, yang kedua, pertemuan klasikal. Nah, ini diikuti oleh para siswa dari kelas tertentu saja. Jadi hanya kelas-kelas tertentu saja. Kenapa kok kelas-kelas tertentu saja? Karena program itu dirancang oleh instansi terkait untuk melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas, dilakukan secara terjadwal. Mungkin ada acara tertentu atau misalkan ada acara diskusi tertentu atau lain sebagainya. Maka pertemuan klasikal ini perlu dilakukan oleh kelas-kelas tertentu saja. Lalu pertemuan kelompok diikuti oleh sejumlah peserta yang terbatas. Nah, ini lebih terbatas lagi karena instansi terkait memberikan layanan bimbingan kepada peserta didiknya melalui kelompok-kelompok kecil saja, 5 atau 10 orang di dalam kelas. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat peserta didik, untuk mengetahui bakat minat yang ada dalam peserta didik. Maka dari itu dilakukan oleh jumlah yang terbatas. Nah, sekian dari materi yang disampaikan. Semoga dari layanan orientasi ini bisa dapat difahami dengan mudah. Nah, untuk itu layanan orientasi ini sering kita jumpai di sekolah-sekolah seperti SMP, SMA, aliyah, bahkan pesantren. Nah, itu semua melewati proses layanan orientasi dulu. Ketika seorang peserta didik ingin sekolah di instansi terkait, maka hal yang harus dilakukan peserta didik adalah
Itu tadi merupakan gambaran sedikit tentang layanan orientasi yang ketika diterapkan di dunia pendidikan itu akan sangat berperan penting layanan orientasi ini dalam dunia pendidikan, karena sebagai pengenalan kepada peserta didik baru tentang lingkungan sekolahnya agar menunjang fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahnya itu siswa ini mengetahui mana itu ruang guru, mana itu ruang kelasnya, terus mengetahui tata tertibnya dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk dikenalkan kepada siswa di awal pembelajaran, di awal semester, sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit materi dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.